teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti menunggu kabar tentang Pavard. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita ucapin dulu happy birthday buat Kapten Inter, Lautaro Martinez yang sekarang berumur 26 tahun. Semoga dengan dia menjadi kapten, dia tetap konsisten. Bagaimana 2 musim berturut-turut dia mencetak lebih dari 20 gol. Semoga di musim ini, karena sudah menjabat kapten, semoga dia juga menjadi top skornya Inter dan bisa membawa Scudetto, membawa Liga Champion dan Piala Italia, sahabat Bob. Kita doakan yang terbaik buat Toro. Itu buat Toro Martinez. Nah, sahabat Bob, ini sedikit yang menarik adalah bagaimana kemarin ternyata ayahnya Samardzic memberikan konfirmasi bahwa si Pimenta itu bukan bagian. Jadi akhirnya ini jadi kasus ya sahabat Bob. Bahkan Inter juga kesal dengan ayahnya si Samardzic ini. Padahal kemarin kan udah kelar, sudah tidak ada transaksi dan sudah beres. Tapi ternyata ayahnya berkicau sahabat Bob. Nah, sementara Rafael Pimenta juga menyerang ayah Lazar Samardzic. Saya memiliki dokumen yang menjanjikan komisi 50%. Jadi ayahnya memberikan konfirmasi bahwa si Pimenta itu bukan bagian dari agennya si Samardzic. Padahal ternyata si Pimenta bilang dia udah pernah bertemu dengan ayahnya, terus juga udah sepakat dan bahkan udah tos katanya untuk kepindahan Samardzic ke Inter. Ya, inilah lika-likunya. Bahkan mantan pemain Inter Kolarov konfirmasi pernyataan Pimenta soal ya sirkus atau badut transfer Samardzic ke Inter. Mladen banyak berbohong ya. Mladen ini ada ayahnya Samardzic, kata si Kolarov banyak berbohong. Saya dapat sepenuhnya mengkonfirmasi versi Pimenta. Saya lah yang memperkenalkan Samardzic kepada Pimenta. Ternyata yang yang membantu Samardzic untuk mendapatkan agent Pimenta itu adalah si Kolarov gitu loh. Jadi ini semoga aja lah ya. Bahkan ternyata si ayahnya Samardzic juga udah menawar-nawarkan Samardzic ke klub-klub lain. Sementara Inter sudah ada kesepakatan dengan Pimenta, dengan Udinese, dengan pemain, tetapi ayahnya merubahnya semua. Sudahlah, ini drama Samardzic udah beres dan dia udah kembali ke Udinese dan bahkan Inter malah mendapat berkah dengan kegagalan mendapatkan Samardzic. Kenapa gitu loh? Ternyata Inter akhirnya bisa mendapatkan Benjamin Pavard ya. Benjamin Pavard hanya tinggal mengenai masalah ini aja ya, masalah datangnya kapan ya kan. Karena antara Bayern Munchen dengan Inter sudah sepakat ya bahwa si Pavard nih ke Inter dengan 30+2. Dan memang Bayern Munchen kemarin minta waktu beberapa jam karena mereka lagi menunggu pemain baru yang akan datang. Nah, back Bayern Munchen akan menjalani pemeriksaan medis dalam 24 jam ke depan. Ya, kalau nggak hari ini besok. Jadi kalau nggak Rabu, Kamis seperti prediksi kemarin gitu loh. Jadi ya kita tunggu aja. Kalau dia misalnya udah masuk ke Inter, nah akan ada 2 Prancis di Inter, 1 back dan 1 penyerang, yaitu Marcus Thuram, sahabat Bob. Nah, berapa sih yang kira-kira ya yang didapatkan oleh Pavard masuk ke Inter? Ya kurang lebih gajinya sekitar 5 juta dan juga mendapat kontrak selama 5 tahun. Apalagi usianya masih 27 tahun, berarti kalau dia awet di Inter 5 tahun berarti usianya 32 tahun dan itu juga masih usia matang. Nah, sahabat Bob, ini menurut gua berkahnya di sini. Waktu Samardzic lepas, akhirnya Inter punya dana untuk mendapatkan si Pavard ya. Ini kita tunggu aja Benjamin Pavard, semoga aja segera tes medis ya. Kalau nggak hari ini besok, kita tunggu aja. Berarti tinggal resminya aja sahabat Bob. Antara klub udah beres ya. Inter tinggal menyetor duit ke Bayern Munchen. Terus untuk sedikit Edi Salcedo nih pemain sebenarnya dulu juga lumayan mahal loh dibeli Inter nih pemain muda. Nah kemarin dipinjemin ke Bari, sekarang
dia akan dipinjamkan lagi ke Eidense ya. Ini juga bukan liga utama, klub di seri bawah gitu loh. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Jadi menurut gua pemain-pemain muda yang nggak kepake ya dipinjamkan, kalau masih bisa dipinjamkan, kalau diuangkan ya bisa diuangkan gitu loh. Terus juga kemarin Inter juga ketemu dengan perwakilan Sensi kontraknya akan habis di 2024 dan agennya juga mengkonfirmasi apa nih perannya Sensi untuk musim ini. Mereka juga pengen tahu gitu, apakah dia akan mendapatkan jam bermain atau tidak. Kalau enggak ya kemungkinan agennya akan menjual, mencari klub yang lain gitu loh. Nah, kalau menurut gua sih lebih baik diperpanjang kontraknya ya kalau memang mau dipinjamkan, atau ya kalau karena kita nggak dapat Samardzic, harusnya Sensi ini tetap ada di Inter. Nah, selain Sensi, Inter juga kemarin membahas mengenai masalah pemain muda. Giacomo Stabile ya, ini pemain muda yang kemarin juga termasuk menikmati pramusimnya luar biasa, mencetak gol. Nah, ini juga agennya sama dengan si Sensi. Ya, pemain-pemain muda ini perlu, kemarin kalau nggak salah waktu melawan pembukaan kemarin ya, waktu siapa ya kemarin lawan Inter di pembukaan, Monza ya, dan itu si Stabile itu juga lagi dicadangkan di sana, ada peluang dia untuk masuk ke lapangan. Tapi ya sudahlah, Inter berarti semoga aja Sensi dapat solusi, Stabile ya. Nah, terus juga udah terungkap juga kalau misalnya seandainya Korea akhirnya pergi, Korea kan juga lagi diincar juga sama Sevilla ya. Torino banyak yang mengincar, bahkan dia makin laris nih, makin mau habis bursa transfer dia makin laris. Ya semoga aja lah. Nah ternyata si Sanchez mengharapkan kontrak 1 tahun dengan gaji 3 juta bersih dengan Inter, dan kemungkinan juga Inter akan mewujudkan, apalagi BP Marotta udah menyatakan udah ada saling kontak. Nah tinggal bagaimana menunggu Korea keluar aja sahabat Bob. Ya semoga cepat ya. Terus juga media Italia berargumen Inter Milan telah meningkat di jendela transfer musim panas. Menurut gua benar ya, walaupun kita udah kehilangan banyak pemain, tetapi walaupun Inter kehilangan pemain-pemain penting, tapi mendapatkan keseimbangan baru. Dari sudut pandang media Italia ya, mungkin secara kualitas skuad Inter secara keseluruhan akan menurun ketika masalah transfer musim panas yang mereka lakukan sudah tidak ada lagi. Surat kabar mengidentifikasi Onana udah pergi semua. Nah, sekarang Pratesi membuat tim lebih langsung di lini tengah. Dia akan memungkinkan tim memainkan gaya serangan balik yang diinginkan Simone Inzaghi. Kemungkinan juga nanti di lawan Cagliari, Pratesi ini mungkin akan bermain sebagai starter. Kita lihat aja. Menurut Corriere berpendapat bahwa kemampuan Thuram untuk turun dalam menggiring bola memberi Inter kemampuan baru untuk membuka pertandingan. Dan kita udah melihat bagaimana Thuram kemarin bisa sampai turun ke bawah, bawa bola sampai ke depan. Nah ini gaya bermain Inter jauh lebih atraktif menurut gua. Dan bahkan bahwa dribble, umpan silang, dan kemampuan Juan Cuadrado dalam kombinasi umpan memberikan Nerazzurri dimensi yang benar-benar baru di sayap kanan ya. Apalagi juga Carlos Augusto juga memberikan aroma baru ya, walaupun Di Marco juga gacor sahabat Bob. Semoga ya kalau Papar masuk, waduh udah semakin luar biasa. Bahkan legenda Inter ya sangat setuju ya, si BP Bergomi ya setuju bahwa Inter mendatangkan Pavard karena dia juga sangat mengidolakan Pavard. Dia bilang gini, Pavard adalah kudeta bagi Inter. Tentu saja dia adalah rekrutan yang bagus dan ini bahkan bukan untuk didiskusikan. Sepanjang karirnya sejauh ini dia hampir selalu bermain sebagai fullback. Oleh karena itu dia akan menyesuaikan diri dengan 3 back. Apalagi dia pemenang Piala Dunia 2018 dan juga Toro juga 2022. Jadi ya ini pemain yang bermental juara dunia. Jadi bahkan jauh lebih bagus. Dalam hal ini sulit untuk menentukan kandidat yang lebih baik. Jadi Pavard adalah pilihan yang terbaik. Ya, gue sepakat ya, Inter benar-benar bisa mendapatkan Pavard ini luar biasa. Kita tinggal menunggu resmi. Terus juga si Sebastian Esposito juga dari dipinjamkan ke Sampdoria. Ini juga sudah resmi. Semoga dia mendapat les yang bagus dan bisa bisa berkontribusi musim depan ke Inter lewat pemain-pemain senior. Terus juga kalau sahabat Bob, Inter
Thuram atau Arnautovic, pasangan sempurna untuk Lautaro. Dan bahkan si Thuram dengan Arnautovic ini juga bisa bermain loh, barengan gitu loh. Nah, kita tunggu aja. Ya, sekarang kan yang jelas Toro itu adalah pemain inti. Nah, antara dua ini mana yang akan bermain duluan nanti. Kita lihat aja sahabat Bob. Semoga benar-benar ini bisa mendapatkan Inter yang makin kuat. Ini Viviano, mantan kiper Inter, dia bilang operasi hebat Favre. Inter adalah tim terkuat di Serie A. Kalau kita melihat Juventus juga kuat, AC Milan juga kuat, Napoli juga kuat. Tapi kalau kita melihat kekuatan Inter yang sebenarnya, gue sepakat bahwa Inter yang terkuat di Serie A. Tapi semua itu pembuktiannya dari lapangan. Semoga nanti melawan Cagliari Inter benar-benar bisa mendapatkan poin 3 poin. Terus kita menunggu Favre, menunggu Sanchez, menunggu Korea keluar. Jadi Inzaghi sudah fokus dengan pemain yang sudah ada, yang tidak ada lagi yang keluar, tidak ada lagi yang masuk. Jadi benar-benar fokus memenangkan kejuaraan Serie A musim ini, sahabat Bob. Karena bentar lagi juga Liga Champions akan bergulir. Jadi ini akan masuk ke jadwal padat, sahabat Bob. Semoga Inter benar-benar bisa menang dan mendapatkan semua impian mereka. Kita tetap semangat, sahabat Bob. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci, tadiamo. Yes.